Di sini bincang besar sekali soal bagaimana pendapatan rakyat. Saya sendiri, saya lagi miskin, saya menderita. Tolong pikir saya lagi. Anggota DPR asal Papua gebrak meja saat Tolong saya Papua punya. tanah kelahiran. Dikutip dari suara.com, anggota Komisi 7 fraksi PKB Marten Dow meluapkan emosinya dalam rapat antara Komisi 7 bersama dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamuluddin dan Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, PT FI, Jen Pino Ngabdi. Luapan emosi itu Marten utarakan dengan menggebrak meja di tengah interupsi yang sedang ia sampaikan. Hal tersebut berawal saat Marten merespon ihwal penundaan rapat agar dapat dihadiri lengkap jajaran perusahaan dan kementerian terkait. Dalam interupsinya, Marten sekaligus menyampaikan tentang kesedihannya terhadap rakyat dan tanah kelahirannya, Papua. Ada satu perumpamaan, misalnya rambutan di rumah saya terus dipanen tetangga, saya marah tidak. Sama pula dengan Freeport dan Inalum ini. Pimpinan menjadwalkan, saya sakit tolong betul, hormat, tolong pimpinan jadwalkan untuk ini. Saya tanya pimpinan perumpamaan tadi sakit tidak, data kemiskinanan di Indonesia paling miskin Papua, kata Marten dalam rapat pada Kamis, tanggal 27 Agustus tahun 2020. Selain itu Marten juga meminta agar dalam rapat ke depan, pimpinan Komisi 7 dapat mengundang pemerintah daerah Papua untuk membahas persoalan-persoalan yang melanda di daerah tersebut. Marten lantas kembali mengungkapkan kepedihannya melihat Papua. Kalau kayak gini main-main terus mau serius urus negeri ini. Saya bicara kebenaran, di luar bidang saya non-OPM segala, ujar Marten yang diiringi dengan menggebrak meja. Saya punya hak, saya bicara, sakit saya. Saya DPR, saya wakil rakyat Papua, Indonesia, sambungnya. Video Marten dalam rapat itu kemudian direspon oleh akun Twitter @jayapuraupdate disertai unggahan potongan video Marten pada Jumat, tanggal 27 Agustus tahun 2020 pagi. Orang Papua bicara lantang sedikit-sedikit dibilang OPM, wajar @Marten _Dow marah. Asu, tulis akun @jayapuraupdate. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang saya hormati pimpinan, rekan-rekan Komisi 7, serta Bapak Papua, Bapak saya, orang-orang tua saya dari Papua yang hadir, terima kasih anak jemput di Komisi 7. Terima kasih Bapak telah datang. Yang saya hormati Dirjen Minerba, Men ID, serta rombongan semua yang hadir. Baik, di sini orang tua jika mau keluar usaha atau berperang itu pastinya dipastikan dulu keadaan rumahnya aman. Lalu bicara soal yang besar-besar. Karena di rumah punya keluarga, istri, anak-anak, keluarga besar, di rumah itu pasti ada. Aman, lalu orang tua pastinya keluar untuk berpikir yang besar, kerja untuk keluarga. Kerja tetapi rumah belum aman, nantinya pikiran adalah awal fokus kompas hidup kita. Baik, di sini saya pribadi soal materi-materi yang telah dibagikan saya tidak pakai ini. Mengacu pada apa yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu orang tua pastinya rumah kita aman dulu, baru bicara yang besar-besar. Kita bicara besar-besar untuk datangkan banyak dari luar, tapi kalau rumah saya belum aman, datangkan masalah baru saja. Baik, di sini saya mungkin nanti langsung interaktif. Mohon pimpinan. Saya di sini ada beberapa pertanyaan yang saya mau buang, lempar kepada Dirjen Minerba serta Min ID dan Bapak dari Papua yang hadir. Di sini
ada beberapa pertanyaan mungkin di luar dari materi yang sedang kita bahaskah, ataukah mungkin di dalamnya, itu nanti sesuaikan saja. Tapi di sini yang saya meminta langsung interaktif. Dan juga kalau bisa, kalau daripada kita tunggu-tunggu, tadi saudara saya dari Papua mungkin punya Ina Elizabeth dan juga Bang Riko, tolong juga nanti langsung. Saya tidak mau tunggu-tunggu, langsung puas, biar pasti. Biar pasti. Tunggu akhirnya nanti kita lupa karena sibuk lain. Langsung pasti interaktif langsung. Bung Elizabeth minta langsung. Yang pertama di sini mungkin beberapa saat lalu saya sempat berikan buah pertanyaan kepada Min ID untuk soal tambang, di mana-mana itu bicaranya untuk pendapatan dengan hak ulayat yang punya. Soal pemerintah tahunya cuma pajak. Saya minta maaf, mungkin luar daripada undang-undang atau aturan yang dibuat negara. Tetapi saya sudah cukup lama menderita. Saya malas. Saya punya barang yang besar-besar, punya yang miliar banyak, tapi saya sendiri nyatanya data Indonesia, data dunia, berulang kali saya sampaikan bahwa Papua adalah yang termiskin. Kok punya Freeport yang tadi sampaikan orang bapak saya yang terbesar di dunia, tapi saya sendiri kok mesti miskin yang terbawah sekali di Papua, di Indonesia, dan mungkin dunia. Padahal Papua ini dunia loh, dunia. Mendunia. Pertama mungkin yang saya mau tanyakan, bagaimana permintaan saya lalu, bos? Soal 50% itu saya punya, 51 itu saya punya. Soal kembali kepada yang tadi saya sampaikan, pendapatan daripada yang beroperasi itu dengan yang punya tambang yang berurusan. Sedangkan pemerintah tahunya pajak. Itu mungkin sudah disampaikan ke Bapak Presiden atau belum? Nanti mohon langsung disampaikan jawabannya. Untuk 50%, 51% itu saya punya, jadi kasih saya. Itu yang pertama. Tolong dicatat untuk sebentar dijawab. Yang berikut, limbah. Tolong diperhatikan. Soal limbah ini juga tolong diperhatikan. Saya hidup di atas tanah saya. Saya mau tanah saya subur. Saya tidak mau tanah saya rusak. Di atas tanah yang rusak saya hidup, saya tidak mau. Yang ketiga, jadi mungkin soal limbah tadi, mungkin selama ini perhatian dari kementerian bagaimana, itu mohon penjelasannya. Yang ketiga, soal mogok kerja dan mogok kerja yang terjadi sejak 4 tahun lalu sampai sekarang belum juga clear. Tolong perhatikan soal ini, soal kemanusiaan ini. Berawal dari tadi awal kata saya sampaikan, rumah saya aman dulu baru kita boleh ya pikir yang lain-lain. Tapi kalau belum aman, bagaimana kita mau pikir yang besar-besar? Saya manusianya aman dulu, di rumah saya aman dulu, baru kita boleh pikir yang besar-besar, begitu. Soal moker itu. Dan juga ini perlu dilihat, ini dalam materi juga sempat sudah disampaikan, dimasukkan oleh Pemda Provinsi Papua, bahwa OAP dan OAP ini juga tolong dilihat. Kami OAP sendiri kemarin di Jayapura, soal honorer. Ini kembali lagi soal pekerjaan, pendapatan kita. Jadi soal mogok kerja ini tolong diperhatikan juga, tolong dijelaskan sebentar. Atau tidak, nanti kita cari waktu untuk duduk bersama mogok kerja. Yang berikut lagi, menyangkut tadi sudah disampaikan oleh saudari saya, Ina Elizabeth dan juga Bung Riko, smelter 1 di Papua itu harus. Smelter 1 di Papua itu harus. Smelter 1 di Papua itu harus. Di sini pasti bagi saya dua manfaat bagi saya. Yang pertama, agar mengurangi pengangguran. Yang sementara tadi moker sendiri soal PTFI ini, terus yang kedua soal honorer yang sedang dibicarakan di Papua. Honorer yang dijanjikan pemerintah sampai sekarang, itu yang pertama, agar mengurangi pengangguran. Yang kedua, PAD. Untuk menambah PAD.
yang walaupun tidak bermanfaat pada masyarakat, tetapi mohon untuk, jadi dua hal ini yang saya perhatikan dari smelter satu di Papua, itu dua hal ini, yaitu satu tadi sudah saya sampaikan, mengurangi pengangguran, dan